Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan sehingga pagi hari ini kita diperkenankan untuk boleh bersama-sama mau bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian pada hari Ahad ini. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera buat kami sekalian. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Adik-adik Sekolah Minggu, dalam sepanjang kehidupan kita seminggu yang lalu tentunya kita tidak pernah luput dari namanya yang berbuat salah. Kadang secara tidak sadar kita telah melukai hati sesama kita. Nah, tentu hal ini juga membuat hati Tuhan sedih. Nah, hari ini kita mau sama-sama datang tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama mengakui akan semua dosa kita di hadapan Tuhan. Dan pengakuan dosa hari ini kita akan lakukan dalam bentuk nyanyian dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 33. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Suaramu kedengar, kita mulai. Supaya ku di Golgota
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kalau kita dengan sungguh-sungguh mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan pasti telah mengampuni akan dosa-dosa kita. Baik, kita akan mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini dari dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, firman Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-66. Mazmur pasal 66, kita akan baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Tulisan yang tercetak agak keluar, ya kakak yang akan bacakan, kemudian tulisan yang tercetak agak ke dalam, kakak Anto dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang akan membacakannya. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Kita mulai. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, untuk meresponi pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Allah itu baik. Nah, lagu ini kita akan nyanyikan dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan kita ulangi 2 kali ya lagunya.
Kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang nantinya akan dibawakan oleh Kakak Uni. Namun sebelumnya itu mari kita nyanyikan pujian dari PKJ 103. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Carilah dulu kerajaan Allah. Kepada Kakak Uni dengan kasih disilahkan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Salam sehat selalu untuk kita semua. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, ayo disiapkan Alkitabnya. Sudah? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari semuanya mengambil sikap berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang nyata atas hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingatkah tentang kisah perjalanan Musa bersama dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan akan menuju ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melewati Laut Teberau ketika tentara-tentara Filistin mengejar bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel sehingga mereka terbebas dari kejaran tentara Mesir. Waktu mereka telah menyeberangi Laut Teberau, disitulah kemudian perjalanan Musa bersama dengan bangsa Israel dilanjutkan kembali. Nah, adik-adik, mari kita melihat dan mendengarkan cerita berikut ini. Musa menyuruh bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?"
Maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa lalu melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap bangsa Israel di padang gurun Sin. Bangsa Israel mulai kelaparan. Maka bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh semua jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti bagimu." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Bangsa Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang." Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, menyimpannya sampai pagi sehingga berulat dan berbau busuk manna itu. Pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari yang ke-7 berkatalah Musa kepada mereka, "Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, merupakan hari perhentian penuh untuk beribadah kepada Tuhan." Ada yang keluar untuk memungut manna, tetapi tidaklah mereka mendapatkannya. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya. Wah, luar biasa ya. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dari cerita yang telah kita dengarkan tadi, bagaimana perjalanan mereka, perjalanan bangsa Israel yang dilalui itu tidak mudah.
Wah, perjalanannya panjang, tidak ada mobil yang dipakai untuk berjalan, tetapi tidak ada motor, mereka berjalan kaki. Dan bangsa Israel bagaimana bersungut-sungut, marah-marah, karena di tengah perjalanannya mereka kehausan, mereka bahkan kelaparan. Tetapi bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel? Tuhan menyediakan apa yang bangsa Israel perlukan. Ketika bangsa Israel haus, Tuhan menyediakan air, mengubah air yang dari pahit rasanya menjadi manis. Bahkan Tuhan pun menyediakan air yang dari 12 mata air dan 70 pohon korma. Tidak sampai di situ saja, Tuhan pun menyediakan makanan untuk bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah kelaparan, Tuhan menyediakan di waktu petang ada berduyun-duyun burung puyuh, sehingga pada petang hari bangsa Israel bisa makan daging. Dan pada pagi hari Tuhan memberikan roti yang turun dari langit, yang orang Israel menamakan roti itu manna. Luar biasa kebaikan Tuhan atas hidup bangsa Israel. Orang Israel sangat bergembira. Mereka berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong mereka. Adik-adik, Tuhan pun mengasihi kita. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Seperti bangsa Israel yang menerima pertolongan Tuhan lewat makanan dan minuman ketika dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, begitupun kita dalam kehidupan kita adik-adik, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan akan selalu memberkati kita dalam segala keadaan kita. Mari senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari adik-adik, kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-11, Kitab Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing.
Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Amin. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita menyanyi kidung pujian, Besarlah Kasih Bapakku. Kidung pujian, Besarlah Kasih Bapakku, baitnya yang pertama dan keempat. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan diingatkan kepada anak-anak sekalian bahwa uang persembahan nantinya boleh diserahkan kepada orang tuanya untuk nantinya dikumpulkan atau dimasukkan pada kotak persembahan yang telah disiapkan di depan pintu gereja saat orang tuanya ke gereja. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, dan sebelumnya itu kita diingatkan oleh firman Tuhan dari pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil persembahan kita jalankan, kita nyanyikan pujian, segala milikku kuterima dari Bapa. Segala hidupku, hormat dan
persilakan kepada Kakak Uni untuk memimpin kita dalam doa syukur sekaligus doa syafaat. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama doa syafaat. Mari adik-adik semua duduk yang tenang. Meskipun dari rumah, tetap dalam keadaan sikap doa. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, baik atas hidup kami, selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Dimanapun kami, Tuhan selalu menjaga kami dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan atas hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk jalannya ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti dari rumah. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa muda mereka, biarlah kasih Tuhan tetap nyata atas hidup anak-anak sekolah minggu kami. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah itu selanjutnya akan diteruskan kepada guru-guru sekolah minggu untuk dapat dikelola dalam lingkup sekolah minggu Jemaat Silo Campagaya. Bapa di surga, kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan boleh tambahkan. Tetap Tuhan peliharakan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah boleh semakin cinta akan Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, dan boleh menjalani setiap hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada mereka di masa muda mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Tuhan yang menolong mereka, menjamah setiap tubuh mereka yang sakit, memulihkan tubuh mereka agar boleh sehat kembali untuk kembali melanjutkan kehidupan mereka ya Tuhan. Begitupun juga anak-anak sekolah minggu kami yang akan mengikuti ujian sekolah, ujian akhir. Tuhan menolong mereka, mempersiapkan diri mereka dengan baik, memberikan kepintaran, kesehatan, sehingga boleh menghadapi setiap ujian yang dihadapi di sekolah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa untuk orang tua kami, mama, bapak, kakek, nenek, om dan tante yang senantiasa menjaga dan merawat kami. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa akan sesama kami yang mengikuti ibadah puasa. Tuhan yang memampukan mereka, menolong mereka dalam menjalankan akan ibadah mereka selama bulan puasa, dan biarlah kami tetap menjaga toleransi kami kepada sesama kami yang mengikuti akan puasa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami, kota Makassar, biarlah tetap dalam lindungan Tuhan, dan kami pun merasakan kedamaian ketika kami tinggal di kota kami ini ya Tuhan, dan di negara kami, negara Indonesia ini. Pemerintah kami, Tuhan pun berkati, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin akan negara kami, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila
kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, sebagai lagu penutup dari ibadah kita, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Silakan duduk kembali. Mari mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan. Selamat hari Minggu buat anak-anak semuanya. Sampai jumpa.